untuk menyampaikan. Yes, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah kita bahas tema ini, darurat kekerasan seksual, ya, perlu solusi Islam kafah. Kekerasan seksual sendiri itu adalah, ya, setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan atau izin dari pihak yang menjadi korban. Nah, ini problem. Kalau ada izin, ya, senang sama senang, itu tidak disebut dengan kekerasan seksual. Tindakannya bisa tidak mesti pemerkosaan, tapi bisa ya dipegang-pegang, digrepe-grepe, dicubit dan sebagainya. Nah, ini perlu hati-hati juga nanti, ya. Dokter nanti megang-megang, ya, padahal pemeriksaan bisa dituduh kekerasan seksual. Jadi hati-hati, ya. Dan ini terjadi banyak kasus, ya. Menurut Kemen PPPA, ya, hingga April 2025 itu sudah ada 5.949 kasus. Ini mungkin yang tidak terdata juga ada, ya, yang nggak terlapor, nggak masuk berita. Sehingga memang ini darurat. Nah, 2023 kalau dibandingkan dengan itu naik, ya, lebih dari 50%. Dan kita bisa lihat ini bukan hanya mengancam perempuan, tapi juga mengancam laki-laki. Ada kasus sodomi, bahkan salah seorang aparat itu, ya, melakukan itu. Dokter kepada pasien, dosen, ya, dengan alasan bimbingan skripsi dan sebagainya melakukan hal yang tercela ini. Dan bukan hanya di Indonesia, sehingga kalau kita lihat kejadian ini, ada negara ini rankingnya menurut Tempo, ya, mulai dari Afrika Selatan sampai ke Thailand. India ini ternyata nomor 9. Walaupun kalau kita lihat banyak kasus di India, ya, tapi lebih banyak di Afrika Selatan. Kemudian Amerika juga tidak kalah, ya. Dia nomor 3 kalau untuk urusan pemerkosaan, ya. Jadi setiap 107 detik, ya, seseorang di Amerika Serikat mengalami pelecehan seksual. Dan tiap tahun itu ada 293.000 korban anak-anak, ya. Jadi di negeri yang katanya maju sekalipun urusan ini menjadi masalah. Di Inggris juga gitu, ini nomor 4 dalam kasus pelecehan seksual. Berarti problemnya sebetulnya ini jadi problem umum di masyarakat kapitalis sekuler saat ini. Bukan hanya kapitalis, ya, di daerah Rusia juga sama. Dan sebetulnya kalau kita lihat lebih lanjut, ya, dalam kacamata Islam bukan hanya kekerasan seksual yang jadi masalah. Dalam tanda petik kelembutan seksual pun itu ketika di luar dari koridor Islam itu mestinya kita pandang lebih bermasalah lagi. Perbuatan haram yang satu dipaksa itu kita anggap bermasalah, perbuatan haram yang dilakukan suka sama suka itu lebih bermasalah lagi mestinya. Ya, termasuk ini, ya, gratifikasi seks, ya, ini sudah jadi apa namanya, masuk dalam, kalau anggaran tuh anggaran lain-lain. Ya, biasanya ada, ya, ini masuk dalam bentuk servisnya itu ada gratifikasi ini. Jual beli, ya, termasuk yang korbannya pria ini juga walaupun jarang diungkap, ya, tapi ini mestinya jadi perhatian tambahan kita. Bukan hanya yang kekerasan saja.
Kita bisa lihat bahkan ini dilindungi KUHP ini untuk yang bukan kekerasan, tapi itu juga menjadi problem. Ya, pasal 415 ini memang kalau bukan suami atau istrinya itu memang ada pasalnya, dipenjara paling lama 1 tahun. Tapi ini hanya berlaku kalau yang pertama ada yang nuntut. Ya, kalau tidak ada yang nuntut ya biasa aja. Yang nuntut itu siapa? Suami atau istri, ya, atau orang tua atau anak. Jadi kalau ada orang berzina, ya, kalau suaminya diam-diam saja ya tidak apa-apa. Ya, atau anak orang tuanya kalau dia belum menikah tidak mempermasalahkan, maka juga tidak dianggap masalah. Jadi ini yang nggak terkategori kekerasan seksual, padahal ini bermasalah dan lebih banyak terjadi. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dhahara zina war riba fi qaryatin, faqad ahallu bi anfusihim adzaballahi ta'ala." Kalau sudah nampak terang-terangan perzinaan, ya, sudah mendominasi juga riba di suatu kampung, maka sungguh mereka telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Tapi di sini tidak dianggap masalah itu. Termasuk ini ya, kumpul kebo atau bahasa kerennya kohabitasi. Ini juga tidak dianggap masalah ini. Bukan kekerasan seksual kan. Dan tidak ada hukumnya, tapi juga sama, harus ada yang melaporkan. Kalau sukarela tidak ada yang melaporkan, tidak ada masalah. Ini problem-problem yang mestinya juga jadi tambahan dari pembahasan kekerasan seksual karena sama-sama ada seksualnya. Nah, yang berikutnya ini menikah ya, kalau belum sampai umur 19 tahun ya, maka kena ancaman ya, penjara paling lama 9 tahun coba. Kalau berzina itu paling lama setahun penjaranya. Tapi kalau menikah ya, belum usia 19 tahun, nah ini bisa diancam penjara 9 tahun paling lama atau denda 200 juta. Kalau seperti ini kan kayaknya dalam tanda petik lebih memilih berzina daripada menikah. Jadi ini problem yang saya rasa cukup besar ya. Juga sebetulnya kebalikan dari kekerasan seksual itu adalah resesi seks. Ya, tapi ini tidak terjadi di Indonesia ini. Terjadi di beberapa negeri Eropa seperti Jepang, ya, Singapura. Ya. Yang efeknya itu penduduk mereka akan berkurang dari bangsa itu sendiri. Ya. Jadi Jepang itu misalnya bisa kurang 25 juta. Karena apa? Ya, orang enggak senang melakukan aktivitas seksual itu. Sehingga akhirnya ya ada banyak film-film porno itu kan dalam rangka merangsang supaya berhubungan seksual. Ya, tapi masalahnya ya, berhubungan seksualnya kadang ya dengan ini boneka dan sebagainya. Nah, Indonesia ini ya, walaupun negara seperti ini masih banyaklah melahirkan anak-anak itu. Bahkan enggak punya uang pun itu untuk punya anak itu enggak takut-takut. Ini yang mereka mungkin ya heran. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menghadapi problem ini ya, Islam memberikan solusi 3 paling tidak. Pertama ya dengan pendidikan. Islam memberikan pandangan tentang kehidupan dunia ya, untuk apa. Kemudian pandangan tentang hubungan seksual itu sendiri bagaimana. Yang kedua dari sisi pengaturan, bagaimana interaksi pria wanita, interaksi dengan orang-orang yang punya kelainan di dalam gendernya, ya, laki-laki menyerupai perempuan dan sebagainya. Kemudian bagaimana pengaturan tentang pernikahan dan pendahuluannya dan seterusnya.
Kemudian yang ketiga itu adalah dengan pemberian sanksi. Jadi dengan seperti ini insya Allah masalah pergaulan itu, masalah kekerasan seksual bisa teratasi dengan mudah. Karena agama Islam itu agama yang mudah. Ya. Agama yang mudah. Dalam hadis Sahih Bukhari. Ya, tanpa Islam sulit kehidupan itu diatur sesuai dengan apa yang akan membahagiakan umat manusia. Nah kita kupas satu-satu. Yang pertama itu adalah tentang pandangan Islam terhadap seksual itu. Bahwasanya dorongan seksual di dalam Islam itu adalah bagian dari naluri yang merupakan fitrah manusia. Sehingga bukan sesuatu yang hina, yang buruk, yang harus dijauhi. Sebagaimana dalam beberapa agama yang lain, kalau mau nilai spiritualnya tinggi, jangan berhubungan seksual, harus membujang. Sehingga kita dapati ya banyak begitu. Tetapi tetap karena ini fitrah, sehingga orang-orang yang punya posisi seolah-olah membujang itu akhirnya juga melakukan pelecehan seksual ya, terhadap wanita-wanita yang ada di bawah wewenangnya. Ini fitrah ini. Jadi tidak bisa dilarang-larang. Dan ini masuk dalam kategori naluri. Ya, kan ada dua itu ya, potensi hidup manusia itu. Pertama, hajatul udwiyah, ya, kebutuhan fisik jasmani. Nah, kalau kebutuhan fisik jasmani itu ada istilah darurat nanti ya. Darurat sehingga kalau tidak ada makanan halal, boleh makan yang haram. Tetapi untuk naluri ini tidak ada istilah darurat sehingga boleh yang haram, tidak. Ini lagi kebelet untuk melakukan hubungan seksual, istri tidak ada, akhirnya yang haram dilakukan, tidak ada begitu. Akhirnya istri tetangga atau anak tetangga dilakukan dengan paksaan misalnya karena alasan ini darurat, kalau tidak pusing saya misalnya. Naluri tidak begitu. Naluri ya ditahan, puasa dan seterusnya. Nah, hubungan seksual ini asal tadi dilakukan dalam ruang lingkup pernikahan atau milkul yamin, ini hal yang terpuji, ya, tidak tercela. Kemudian di daerah yang memang sesuai, bukan di dubur. Ya. Kemudian tidak dijadikan konsumsi publik atau rame-rame. Nah, ini termasuk hal yang baik-baik saja itu dilakukan. Terkait pandangan hidup ya, maka kaum muslimin mestinya menjadikan pandangan bahwasanya di dunia ini hidup adalah sebagai ujian. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah ya yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa dilakukan itu? Ya, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Ya, sehingga aktivitas apapun dalam kehidupan ini mestinya distandarisasi sesuai dengan ketentuan hukum-hukum syariat agar menjadi yang terbaik. Kata Imam Al-Fudail bin Iyad kan yang terbaik ini adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Jadi kalau dilakukan dengan ikhlas dan benar maka itu ya, sudah menjadi hal yang baik. Termasuk dalam urusan seksual ini. Ya. Dalam riwayat Imam Muslim dalam hadis yang agak panjang, ini salah satu potongannya, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan di dalam kemaluan kalian itu ada shadaqah, sedekah. Jadi hal yang mungkin di agama lain dianggap ini tidak bagus, mengurangi nilai spiritualitas seseorang, di dalam Islam itu masuk dalam kategori sedekah. Asalkan memenuhi apa yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi sedekah tidak cukup harta. Sedekah itu bisa ilmu, ngajari orang, diniatkan memberikan manfaat, punya kekuatan membantu orang, dan seterusnya, itu juga sedekah. Jadi hal ini mesti sudut pandangnya begitu.
Karena itulah maka Khalifah Umar ini pernah mengatakan ini di dalam tafsir Al-Qurtubi ya. Kata beliau, inilah atazawwajul mar'ata wa mali fiha hajah. Sesungguhnya aku ini menikahi seorang wanita, tapi aku sebetulnya tidak punya hajat terhadap wanita itu. Tidak kepingin, ya, tapi menikah. Wa atauha wa ma ashtahiha. Aku berhubungan seksual dengannya, padahal aku tidak lagi kepingin, tidak. Jadi ini dilakukan oleh Khalifah Umar. Bukan untuk sekedar bersenang-senang maksud kita sekarang ini ya. Enggak kepingin. Tapi dilakukan. Maka ditanyakan kepada beliau, wa ma yahmiluka ala hadza ya Amirul Mukminin? Apa yang membuat engkau melakukan itu wahai Amirul Mukminin? Maka jawab beliau, hubbi ayyukhrijallahu minni mayyukathiru bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nabiyyina yaumal qiyamah. Aku itu ingin agar Allah mengeluarkan dariku anak-anak ya, orang-orang yang bisa menyaingi banyaknya umat nabi yang lain ya, sebagai umatnya baginda Rasul. Jadi bersaing-saingan banyaknya pada hari kiamat nanti. Ya, sehingga ini bagi para bapak-bapak, ibu-ibu ya, banyak-banyak sedekah. Saya tidak tahu secara medis ini bagus apa enggak ya. Nanti mungkin dari para dokter yang punya keilmuan tentang ini bisa jelasin nanti setelah ini. Ini apa fungsinya? Atau kalau tidak melakukan aktivitas seksual ini apakah ada efek negatif terhadap kesehatan? Nah, ini kan penting dibahas. Nah, yang kedua itu adalah pengaturan. Kalau yang pertama tadi itu pandangannya begitu ya, filosofi terhadap kehidupan ini ujian. Hubungan seksual itu masuk dalam kategori ujian itu. Apakah dilakukan sesuai dengan ketentuan ataukah tidak? Nanti hasilnya ketahuan di akhirat ini lulus apa enggak. Nah, pandangan kedua terkait pengaturan, maka Islam itu memerintahkan untuk menjaga pandangan, ada hukum-hukumnya. Jadi bukan hanya terkait kekerasan seksual, pandangan pun itu bisa haram. Memandang aurat ya, yang itu tidak halal untuk dipandang. Ya, kata Rasulullah dalam hadis dari Imam Al-Hakim dan At-Tabarani, innan nazrata sahmun min sihami iblisa masmumun. Sesungguhnya pandangan itu adalah satu anak panah di antara anak panah iblis masmumun yang beracun. Jadi ibarat kita memandang yang haram itu, kita ini terluka dengan panah beracun yang tidak manusia yang melakukan, ini panahnya iblis ini. Sehingga hati-hati jaga mata itu. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan untuk ghaddul basar ya, dalam surah An-Nur. Man tarakaha min makhafati abdaltuhu imanan. Siapa yang meninggalkan pandangan yang haram itu dikarenakan rasa takut kepadaku, maka akan aku gantikan. Terputus ya. Kita lanjutkan ini. Jadi pertama, Islam itu menyuruh menjaga pandangan. Nah, nanti ini dibarengi dengan hukum-hukum terkait aurat. Jadi kalau pandangan suruh menjaga, aurat diumbar juga sulit ya. Jadi ini dua hal yang berkaitan. Kemudian yang kedua, aturannya adalah tidak boleh berkholwat. Rasulullah bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin. Janganlah sekali-kali seorang lelaki berdua-duaan, ya, bersepi-sepi dengan seorang wanita illa ma'adzi mahromin, kecuali bersama
mahramnya. Jadi tidak boleh berduaan gitu. Termasuk nanti dokter ya hati-hati juga ya. Di dalam syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi mengatakan qala ashabuna wala farqa fi tahrimil khalwati min haitsu harramnaha bainal khalwati fi sholatin au ghairiha. Sahabat-sahabat kami ya, yakni ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak ada beda dari sisi keharaman khalwat dalam secara keharamannya itu tidak ada beda antara khalwat dalam sholat atau selainnya. Jadi khalwat bersepi-sepi walaupun berduaan untuk sholat berjamaah, ya, maka itu tetap diharamkan. Apalagi berduaan untuk sesuatu yang maksiat. Wa yustasna min hadza kullihi mawadhi'ud darurah, dan dikecualikan dari semua ini adalah tempat-tempat ya darurat, ya, seperti mendapati wanita bukan mahram yang terputus jalan, ya, maka menunjukkan kepada arah yang tepat menemaninya itu tidak masalah. Sebagaimana yang pernah terjadi kepada Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau ditinggalkan nanti ini bahaya, misalnya begitu. Jadi pandangan dijaga, yang kedua khalwat juga dihindari. Kemudian yang ketiga, kalau bukan khalwat banyak orang tapi tetap juga ada larangan campur baur, ikhtilat, ya, kecuali dalam beberapa hal yang diperbolehkan campur baur seperti haji ya, di pesawat ya, dan seterusnya. Ini dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud ya. Rasulullah SAW melarang itu campur baur, ikhtilat. Nah ini juga jadi masalah sekarang ini, banyak terjadi ikhtilat di pesta-pesta ya, campur baur, tumplek ublek laki-laki perempuan. Bahkan di beberapa pengajian itu juga begitu, pengajian yang besar, laki-laki perempuan sudah kayak dangdutan aja sudah. Ini problem juga. Nah kalau ternyata tidak bisa tahan tadi, ya, menjaga diri tidak bisa, maka solusinya ya nikah. Ya, nikah. Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Baik para pemuda, siapa di antara kalian itu yang sudah memiliki ba'ah, kemampuan. Kemampuan di sini ini sebetulnya adalah kemampuan nikah. Ya, sudah bisa untuk kawin, ya, hubungan seksual sudah mampu dan mampu menanggung biaya-biaya pernikahan. Maka hendaklah dia menikah. Kemudian wa man lam yastati, kalau tidak mampu fa alaihi bisawm, maka hendaklah dia puasa. Fa innahu lahu wijaun, karena sesungguhnya puasa itu adalah wija, ya, tameng, seperti pengebirian dalam hal ini ya. Sehingga solusinya jadi, kalau nggak bisa menahan hasrat bagi para pemuda yang menikahlah. Kalau nggak mampu puasa. Mungkin kalau dokter mungkin ada obat-obatan. Nggak mampu maka minum ini supaya ya nggak banyak hasrat itu muncul. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, lam nara lil mutahabbaini mislan nikah. Kami tidak pernah melihat kebaikan bagi dua orang yang saling mencintai seperti kebaikan cinta di dalam pernikahan. Jadi jangan pacaran, ya cukup kenali, ta'aruf. Untuk mengenal saja, bukan untuk berduaan. Ya. Kalau ada pacaran tapi tanpa khalwat, tanpa ikhtilat, tanpa rayu-rayuan, ya itu istilahnya enggak tepat, tapi aktivitasnya itu mestinya ya sekedar mengenal. Kenali pribadinya,
Kalau perlu diskusikan. Setelah cocok ya maka nikahlah. Maksudnya apa? Hadis ini di dalam Mirqatul Mafatih dikatakan idza nadhara ilal ajnabiyah wa akhadhat bimajami'i qalbihi. Jika seseorang itu melihat kepada wanita asing yang non mahram, kemudian menubuhkan cinta sepenuh hati. Seperti misalnya kayak dulu ada namanya Khalid, ketemu putrinya Zubair bin Awam yang namanya Romlah saat tawaf, itu langsung jatuh cinta itu, tidak bisa tidur, tidak bisa apa. Ya akhirnya nikah yang paling cocok, nikah. Ya, kalau mau tentunya ya, jangan dipaksa. Fanikahuha yurithu mazidal mahabbah, maka menikahinya itu akan mewariskan atau menjadikan bertambahnya cinta itu. Wasifahuha al-bughdu wal adawah, tetapi berzina dengannya itu akan menjadikan kebencian dan permusuhan. Ini sabda Rasul, banyak kita lihatlah orang sudah berpacaran bertahun-tahun akhirnya terjadi pembunuhan, dibunuhnya pacarnya dan seterusnya. Itu yang kedua ya, aturan-aturan tadi ya, mulai jaga pandangan sampai nikah. Dan peran negara nanti pertama adalah mendidik umat. Jadi pendidikan ini mesti ada, bagaimana agar masyarakat itu punya visi jauh ke negeri akhirat. Hidup itu memang untuk supaya sukses ujian di dunia ini, mendapatkan rahmat Allah di akhirat kelak dan juga di dunia ini. Ini pendidikan arahnya ke situ. Yang kedua, peran negara itu memudahkan pernikahan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mampu nikah, suruh nikah. Jangan kemudian dipersulit. Meskipun nanti tidak dianjurkan juga terlalu mudah sehingga orang belum siap itu akhirnya dibiarkan menikah. Dimudahkan itu bagi yang terdidik tadi ya, diajari betul-betul siap, nikahkan. Mestinya tidak harus nunggu 19 tahun. Orang sudah sebelum itu sedang hot-hotnya kok, usia 17 tahun itu. Kalau mereka tidak bisa dididik untuk kemudian menunda hasrat itu, maka ya solusi nikahkan. Negara mestinya melakukan itu. Bahkan terhadap laki-laki yang ingin menikahi wanita yang menyerahkan diri kepada Rasul, itu tidak punya mahar. Suruh cari cincin dari besi pun tidak punya. Itu tetap dinikahkan oleh Rasulullah dengan mahar mengajari Al-Quran, ya, mengajari hafalan yang ada pada laki-laki tadi kepada wanita tadi. Nabi Musa alaihissalam tidak punya mahar, ya, menikah. Maharnya apa? Menggembala kambing. Jadi mahar itu nggak mesti berupa duit, tapi mahar bisa berupa jasa, ya, upah. Ini bekerja kepada mertua misalnya sebagai mahar, tidak digaji dulu. Nah itu mahar bisa begitu, mudah. Satu tidak cukup, Islam membolehin lebih dari satu. Itu aturan negara itu begitu mestinya. Tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang berikutnya fungsi negara nanti itu adalah menghapus komersialisasi syahwat. Sebagaimana Khalifah Umar dulu itu ada laki-laki, ya, namanya kalau tidak salah Nasr bin Hajjaj, itu ganteng sekali, sehingga banyak wanita itu tergila-gila. Maka Umar bin Khattab kemudian mengirimnya keluar dari Madinah supaya tidak merusak di situ. Disuruh, ada yang memuji rambutnya, suruh pakai ikat kepala, sudah enggak, rambutnya supaya enggak kelihatan, tetap ganteng. Banyak tergila-gila itu. Nah kalau sekarang ya, kecantikan, ketampanan itu kan justru diumbar, tebar pesona. Nah ini harusnya dihilangkan hal-hal begitu. Ya, meskipun yang ganteng, cantik itu karunia Allah Ta'ala, tapi ya tidak boleh untuk merusak orang. Ini negara bisa
hal-hal yang sifatnya komersial ini dihapus. Iklan-iklan kadang iklan gergaji yang bawa perempuan, iklan rantai, iklan apa itu, perempuan-perempuan seksi. Maka ini perlu ya negara mengatur itu. Kemudian yang terakhir itu adalah memberikan sanksi. Sudah diajari, sudah diatur, tetap bandel ya dikasih sanksi, ukubat. Apa sanksinya ini? Ya, kalau dia melakukan kekerasan seksual, ya itu berlaku pertama takzir. Takzir ini hukuman yang ditetapkan oleh hakim. Ya, hakimnya berijtihad bagaimana. Nah, hukumannya itu ditentukan tergantung jenis kejahatan. Ya, kalau misalnya pelecehannya sekedar megang-megang, ya mungkin bisa didenda atau dicambuk ya. Ini takzir. Takzir itu bisa sampai hukuman mati loh ya. Korupsi itu masuk dalam takzir hukumannya. Kalau merugikan negara terlalu banyak efek kejahatannya itu bisa sampai hukuman mati. Kemudian kisos. Kalau dia melakukan kekerasan itu sampai melukai atau membunuh, maka hukumannya dikisos, hukum bunuh. Bukan memperkosa dikisos dengan diperkosa, enggak. Maksudnya ini kalau melukai, ya dia dilukai dengan yang sama. Yang ketiga had zina, yakni dicambuk ya, atau dirajam sampai mati jika pelakunya itu sudah pernah menikah. Nah ini sesuai nanti ada syarat dan ketentuannya di dalam bab ukubat. Insya Allah dengan semua itu tadi ya, mulai pendidikan, pengaturan dan hukuman ini akan terbentuk masyarakat yang lebih bermoral lah daripada sekarang. Ini mungkin untuk kesempatan kali ini saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.